Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Eta, dan selamat pagi teman-teman semua. Oke, perkenalkan di sini saya Arif Fajar Setiatmojo dengan NPM 6023210004. Saya dari kelas A mata kuliah Metode Assessment Center. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai Assessment Center berdasarkan materi yang telah saya pelajari selama pertengahan semester ini. Oke, tanpa berlama-lama di sini kita ada judul ini Assessment Center Mastery, yang mana mengukur potensi dengan presisi, membedah standar emas dalam pengambilan keputusan talent management. Sebelum memahami apa itu Assessment Center, kita perlu memahami terlebih dahulu masalah dalam penilaian sumber daya manusia. Selama ini banyak organisasi yang masih menggunakan metode seperti wawancara, tes tertulis, atau untuk menilai kandidat tersendiri. Namun, pada metode tersebut memiliki keterbatasan, yaitu karena hanya mengukur apa yang diketahui dan dikatakan seseorang itu saja, tapi tidak mengukur yang benar-benar dalam situasi orang itu akan seperti apa bertindaknya gitu. Jadi dalam Assessment Center ini kita akan diajarkan tentang gimana cara bertindak, menganalisis orang tanpa dengan mengetahui omongan orang tersebut saja. Jadi kita bisa mengecek kepastian dari omongan orang tersebut. Begitu. Oke, lanjut ke bagian next ya. Oke, di sini jadi Assessment Center itu memiliki cukup kuat ya dalam perbandingan. Jadi di sini ada perbandingan nih, kalau misalkan kita pengen masuk kerja, di sini ada interview, ada reference, ada biodata, ada model personality test, cognitive ability test, work sample test, dan assessment center. Nah, di sini tuh ada nilai-nilainya nih, validitasnya. Kayak interview sendiri dia validitasnya 0,19. Nah, di sini ada dari referensi dan biodata nih 0,23 dan 0,38 dan segala macam dari sini nih. Ada tes-tes tertentu kayak work sample, kognitif. Nah, di antara semua tes ini yang paling tertinggi itu adalah tes dari assessment center. Nah, makanya jadi muncullah pendekatan yang lebih komprehensif dari assessment center. Jadi assessment center merupakan metode penilaian yang menggunakan simulasi kerja untuk mengamati perilaku individu secara langsung. Jadi yang dinilai di sini bukan sekedar dari jawaban, tetapi juga bagaimana seorang berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dalam situasi yang menyerupai dunia kerja. Begitu. Terus di sini juga ada batasan yang mana apa yang bukan assessment center dan assessment center. Jadi di sini perbedaan ya antara yang praktik tradisional yang tadi interview dan segala macam itu dengan assessment center, yang mana dalam praktik tradisional itu hanya teoritis tanya jawab tanpa mengharuskan demonstrasi perilaku nyata. Jadi kalau di assessment center ini tuh kita kayak membuat sebuah konsep gitu ya, sebuah pelatihan, yang mana pelatihan ini tuh bisa melihat gimana cara orang tersebut bereaksi. Juga di sini dalam praktik tradisional di sini ada wawancara tunggal atau panel, yang mana kalau di assessment itu nggak tergantung hanya wawancara aja, jadi bisa banyak tekniknya di situ, meskipun sana lebih lama tapi menghasilkan orang yang lebih kompeten gitu. Terus juga di sini kalau misalkan tradisional hanya tertulis, assessment center bisa ada simulasi, tes, dan wawancara. Terus juga praktik tradisional ini tuh biasanya cuma dari satu asesor doang, sedangkan kalau di assessment center ini dia multi asesor, jadi banyak gitu. Jadi makanya lebih akurat datanya karena disatukan. Terus juga tidak ada pengintegrasian data, yang mana kalau di assessment center itu di sini integrasi data itu terstruktur dan wajib dilakukan. Oke, di sini ada beberapa pilar utama dari assessment center tersendiri. Yang pertama di sini ada multi asesor, yaitu melibatkan lebih dari satu penilai atau mengurangi subjektivitas. Jadi di sini benar-benar oke gitu. Jadi nggak cuma dari satu penilaian doang, jadi dari banyak penilaian, dan itu cukup oke gitu. Terus lalu di sini ada multi metode, yaitu menggunakan berbagai metode seperti simulasi, tes, dan wawancara. Lalu yang ketiga di sini ada interpretasi data, yang mana menggabungkan seluruh hasil penilaian untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Ketiga pilar ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas assessment center.
gitu guys. Makanya dia punya prediksi kinerja akurat yang tinggi validitasnya. Oke, lalu di sini gimana sih cara kerja assessment center di sini? Yang pertama itu ada dilihat dari inputnya dulu. Di sini jabatan membutuhkan jabatan apa, misalkan job desk-nya disesuaikan gitu dengan apa kebutuhan di sana, juga disesuaikan dengan visi perusahaan dan value dari perusahaan tersebut. Terus diproses menjadi model kompetensi yang dapat diukur begitu. Mulai dari tadi analisis jabatan untuk menentukan kompetensi yang dibutuhkan, lalu kemudian dirancang berbagai simulasi untuk memunculkan kompetensi tersebut, kayak misalkan penggunaan multi metode, multi input, dan multi asesor sertifikasi. Lalu selanjutnya peserta menjalani simulasi asesor yang akan mengamati serta mencatat perilaku yang muncul dari situ. Terus langsung lanjut ke terakhir yang mana semua data akan diintegrasikan untuk menghasilkan keputusan, kayak integrasi data, observasi menghasilkan objek report, dan feedback untuk job match person. Oke, di sini ada triangulasi kompetensi yang mana multi tool. Di sini ada multi tool ya. Yang pertama ada analytical thinking, yang mana di sini ada ability test dan case study. Ini terhubung ke macam-macam tes lainnya yang mana bisa terhubung ke written communication dan decision making. Dalam assessment center, satu kompetensi tidak diukur hanya dengan satu metode. Jadi sebagai contoh, kemampuan berpikir analitis tidak hanya diukur melalui tes, tetapi juga melalui case study dan wawancara. Pendekatan ini disebut triangulasi yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan memastikan bahwa penilaian benar-benar akurat. Lalu lanjut kita ke mekanisme inti 2, cross validation mengenai bias multi asesor, mana setiap kandidat diakses oleh beberapa asesor yang berbeda secara bergantian. Asesor bertemu untuk kalibrasi dan integrasi data secara sistematis guna menghilangkan blind spot subjektivitas, yang mana asesor 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya bekerja sama untuk menganalisis dari beberapa kandidat ini supaya tidak bias satu sama lain. Terus asesor ini memiliki peran yang sangat penting dalam assessment center karena mereka bertugas mengamati perilaku peserta, mencatat secara sistematis dan memberikan penilaian berdasarkan indikator yang jelas. Terpenting, asesor harus menilai berdasarkan bukti perilaku, bukan berdasarkan kesan atau opini saja. Lalu lanjut ke simulasi. Di sini demonstrasi perilaku nyata, yaitu anatomi simulasi in tray, yang mana salah satu bentuk simulasi adalah in basket exercise. Dalam simulasi ini peserta diberikan berbagai tugas seperti email, laporan, atau memo, dan diminta untuk menentukan prioritas serta mengambil keputusan dalam waktu terbatas. Simulasi ini menggambarkan kondisi kerja nyata sehingga dapat mengukur kemampuan manajemen waktu dan pengambilan keputusan. Di sini ada do, schedule, delegate, and delete. Yang mana di sini ada yang bagian penting dan bagian urgent ya. Terus juga mekanisme intra ini, peserta bukan ditanya apa yang dilakukan, mereka dipaksa bertindak real time di bawah tekanan untuk yang pertama menganalisis dokumen, lalu menetapkan prioritas strategis dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi ke depannya. Lalu di sini ada simulasi analisis kasus yang mana memetakan proses kognitif eksekutif. Dari info-info yang tadi sudah kita dapat semuanya nih, proses kognitif kandidat. Lalu di sini dalam metode ini peserta diminta untuk menganalisis suatu masalah dan memberikan solusi yang mana yang dinilai di sini bukan hanya hasil akhir, tapi proses berpikir, logika, dan kemampuan analisis. Jadi di sini kemampuan analisisnya ini dari data-data yang sudah didapat nih, peserta dipaksa untuk berpikir, lalu yang mana ntar peserta akan dites untuk menafsirkan data, analisis logis untuk mengidentifikasikan akar masalah dari dari masalah berbasis fakta. Lalu yang kedua di sini ada ketegasan keputusan, yang mana merumuskan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga di sini ada wawasan komersial, yang memahami dampak finansial, risiko, dan
efisiensi bisnis. Lalu lanjut di sini yang mana di sini ada ekosistem wawancara, yang mana assessment center juga menggunakan wawancara sebagai alat konfirmasi, biasanya dalam bentuk behavioral event interview atau disebut juga BEI. Wawancara ini menggali pengalaman masa lalu untuk melihat pola perilaku seseorang sehingga dapat memperkuat hasil dari simulasi. Lalu di sini ada anatomi asesor, yang mana medicine analisis versus bukti, yang mana main pemahaman konseptual harus menguasai kamus kompetensi dan matriks penilaian dan disiplin menggunakan rubrik terstandar. Dan di sini juga ada NIRS, yang mana observasi dan taktik harus sangat jeli mengumpulkan data mentah dan mendeteksi inkonsistensi perilaku. Lalu di sini ada voice and hands, eksekusi probing, yang mana terlatih membongkar ambiguitas tanpa bersikap menghakimi. Golden rule di sini menilai berdasarkan bukti perilaku atau evidence base, bukan berdasarkan asumsi atau kesan pertama saja. Di sini juga ada toolkit asesor, yang mana skala kedalaman probing, yang mana di sini clarifying, memperjelas tujuan dan mendapatkan detail dari jawaban yang ambigu atau umum. Anda dapat menyebutkan pendekatan kolaboratif, langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk memastikan hal itu terjadi. Lalu di sini ada keduanya, konsistensi atau memverifikasi. Tujuannya adalah menyelaraskan klaim wawancara dengan tindakan akumulasi Anda. Mengklaim berorganisasi namun dalam role play Anda tidak dapat kompromi. Bisakah jelaskan situasinya? Misalkan seperti itu. Lalu di sini ada reflektif. Tujuan menilai kesadaran diri dan kapasitas kandidat. Bagaimana Anda menghubungkan tindakan Anda barusan dengan tuntutan kepemimpinan dalam jabatan ini. Lalu di sini ada emosional, mengungkapkan motivasi, yang mana tujuannya memahami pendorong psikologis dan ketahanan mental apa yang memotivasi Anda mengambil alih kendali tim saat ide menolak Anda. Di sini ada cetak biru, rekayasa 5 pilar validitas, yang mana di sini yang pertama adalah kenali audiens dari latar yang relevan agar sesuai dengan kontekstual. Lalu di sini ada tetapkan tujuan atau purpose, yang mana turunkan kompetensi spesifik dari kamus jabatan. Lalu di sini ada bangun skenario, ciptakan dinamika realistis sesuai level jabatan target. Lalu yang keempat di sini ada kalibrasi realita, yang mana berikan tekanan waktu dan volume data yang mencerminkan realita kerja. Lalu yang di sini kelima ada standarisasi penilaian, yang mana menggunakan rubrik berbasis indikator perilaku yang konsisten. Lalu dalam realitas implementasi, di sini instrumen presisi bukan alat sapu jagat, yang mana di sini ada friksi sumber daya dan implementasi strategis yang harus seimbang. Dalam pelaksanaannya di sini waktu pelaksanaan lumayan panjang dan biaya investasi tinggi. Kebutuhan asesor bersertifikat dan logistik ruangan masif. Lalu di sini posisi level dan eksekutif leadership, identifikasi high potensial atau HIPO talent pool. Terus restrukturisasi skala besar dengan risiko tinggi. Lalu di sini ada sintesis akhir, the job person match, yang mana dan arsitektur kinerja tinggi, yang mana di sini dalam job ini job person match ini cukup banyak ya. Ada multi tools, ada wawancara terstruktur, ada asesor terlatih. Lalu juga di sini ada penempatan presisi, yang mana mencocokkan spesifik individu dengan kompleksitas jabatan. Ada succession planning, mengamankan pemimpin masa depan berdasarkan bukti kesiapan dan efisiensi organisasi. Dengan memadukan instrumen berlapis dan kalibrasi ketat, assessment center menyingkirkan asumsi dan mengisolasi kebenaran perilakunya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.